Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra itu. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi adalah sebagai berikut. 1. Dalam puisi terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. 2. Dalam penyusunannya unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, dan diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi. 3. Puisi berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif. 4. Bahasa yang digunakan bersifat konotatif. 5. Puisi dibentuk oleh unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin puisi. Unsur batin puisi terdiri atas 4 unsur, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. 1. Tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. 2. Rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan penyair. 3. Nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. 4. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. 1. Diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada 2, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. 2. Rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. 3. Tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. 4. Imaji. Penyair sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu menggugah imajinasi pembaca melalui penginderaan. 5. Kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan dibayangkan. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Umumnya, setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Tahapan menulis puisi. Tahapan menulis puisi adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tema.
Jika puisi untuk seseorang, temanya bisa berupa kepribadian atau karakter orang tersebut, kesan yang didapatkan dari orang tersebut, atau kegiatan apa yang biasa kalian lakukan bersama orang tersebut. 2. Membuat kolam kata-kata. Catat sebanyak mungkin kata-kata yang berhubungan dengan tema yang kalian pilih. Contoh untuk tema bersepeda bersama, kolam kata-katanya adalah sepeda, membonceng, setang, pedal, mengayuh, sadel, keranjang, roda berputar, melaju, angin menderu, kencang. 3. Mengaktifkan panca indera. Untuk menulis puisi, kalian tidak hanya menulis hal yang kalian lihat atau yang kalian imajinasikan, tetapi juga apa yang mungkin kalian dengar, cium, sentuh, dan kecap. 4. Menulis puisi. Puisi baru tidak terikat jumlah suku kata, baris, bait, maupun rima. Jadi, kalian bebas berkreasi. 5. Mempercantik dengan gaya bahasa. Ketika draft puisi sudah jadi, percantik dengan majas, ungkapan, atau peribahasa yang sudah kalian pelajari. 6. Beri judul yang menarik. Demikian penjelasan tentang puisi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.